lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran khusus untuk kelas 11 MIPA Matematika Peminatan untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Sekarang adalah persiapan ujian akhir semester genap yang ketiga. Mari saksikan videonya. Ya, belajar mudah bersama dengan Ibu Rosidawati MPD. Janganlah Anda merasa lelah untuk belajar ya. Karena belajar itu akan menyenangkan hatimu dan belajar itu tentulah sangat baik, sangat bermanfaat bagi kita, bagi Anda sebagai siswa ya. Baik untuk hari ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Percayalah itu. Sekarang part yang ketiga tentunya bab polinom atau polinomial atau suku banyak. Belajar mudah bersama dengan Ibu, saksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat ya. Mari. Ya, baiklah ke soal yang pertama. Coba kita lihat. Di sini ada polinomial atau polinom atau suku banyak. 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 15x plus 10 sama dengan 0. Tentukan faktor-faktor, akar-akar, dan jenisnya. Ya, ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jika koefisiennya perhatikan di pangkat tertinggi, pangkat 3, koefisiennya 3, hati-hati. Kalau bukan 1, menentukan kemungkinan faktor ya, kemungkinan akarnya. Kemudian konstantanya yang kita perhatikan. Nah, kita duga dulu akar-akar yang akan kita duga ya. Jadi faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10 ya. Artinya 10 habis dibagi 1, dibagi 2, dibagi 5, habis dibagi 10. Plus minus di sini. Nah, hati-hati. Faktor dari 3 juga kita tentukan, yaitu plus minus 1, plus minus 3. Nah, untuk memfaktorkan suku banyak ini, kita duga dulu kemungkinan akar-akarnya. Kemungkinannya nggak jauh dari pradugaan kita. Ya, jadi nggak sembarangan. Yaitu plus minus 1 bagi plus minus 1 kemungkinannya ini. Plus minus 2 bagi plus minus 1 kemungkinannya ini. Plus minus 5 bagi plus minus 1 kemungkinannya ini. Plus minus 10 bagi 1 kemungkinannya ini. Nggak hanya itu. Bisa juga plus minus 1 bagi 3 plus minus per 3. Plus minus 2 bagi 3 plus minus 2 per 3. Plus minus 5 bagi 1 sudah. Plus minus 5 bagi 3 plus minus 5 per 3 dan seterusnya. Itulah kemungkinan-kemungkinan akar. Lalu kamu coba. Ya, ini ada yang belum paham, jadi Ibu ulang. Kita coba misalkan, akarnya kemungkinannya 1. Kalau akar, berarti habis dibagi atau sisanya 0. Nah, substitusi 3 kali 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat. 3 kali 1 pangkat 3, 3. Min 2 kali 1 pangkat 2, min 2. Min 15 kali 1, min 15 plus 10. Kalau kita hitung 1 min 15 plus 10 tidak sama dengan 0. Jadi ini bukan akar. Bukan akar. Kalau bukan, kamu coba yang min 1. Kamu masukkan min 1. Dicoba. Ternyata tidak sama dengan 0 juga. Yang X-nya 2.
Dicoba 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24. 2 pangkat 2 kali min 2, min 8. 2 kali min 15. Ternyata tidak sama dengan 0 juga, ya. Kamu bisa prediksi dengan mudah. Kamu hitung dengan cepat. Ini Ibu menjelaskan jadi perlahan demi perlahan. Jika bilangan bulat, demikian juga yang minus ya, yang minus. Ini enggak Ibu tampilkan. Kamu harus curiga, jangan terlalu banyak dicoba. Jika bilangan bulat tidak menghasilkan sama dengan 0, kemungkinan yang pecahan. Kalau gitu saya coba sepertiga. Ya, jangan lupa ini koefisiennya 3, min 2, min 15, 10. Harus berurutan. Pangkat 3, 2, 1, pangkat 0. X pangkat 0, variabelnya X ya. Turunkan 3 kali sepertiga 1. Boleh disubstitusi seperti ini, boleh juga menggunakan metode Harner. Jika mudah dengan substitusi silahkan. Ibu tampilkan di sini yang dengan menggunakan metode Harner. 3 kali sepertiga 1, jumlahkan min 1, kalikan min sepertiga, jumlahkan. Nah, coba lihat. Gak usah kita lanjutkan, ini sudah terlihat tanda-tandanya. Tidak akan menghasilkan 0, tidak sama dengan 0. Begitu ya. Kita coba yang 2/3. Ternyata kita tulis 3 min 2 min 15, 10. Lalu 2/3, akarnya kita duga yang 2/3. Turunkan 3, kalikan 2, jumlahkan 0, kalikan 0, jumlahkan min 15, kalikan. Ayo, min 15 kali 2/3, min 10, jumlahkan 0. Ternyata menghasilkan 0. Artinya 2/3 itu akar. Karena 2/3 akar, maka X min 2/3 faktor. Satu faktornya sudah kita dapat. Dikali faktor yang lain, kita lihat yang ini hasilnya. 3x kuadrat, karena x kali 3x kuadrat adalah 3x pangkat 3. Ini 0 plus 0x, gak ditulis. Yang ini min 15 ya. Setelah x pangkat 1 maka konstanta ya. Jadi x min 2/3 kali 3x kuadrat min 15 adalah 0. Nah, lalu kita faktorkan yang ini kalau masih bisa. Nah, boleh kamu selesaikan yang ini, boleh juga diubah seperti ini. Faktor yang ini dikali 3, kalau dikali 3, faktor yang kedua bagi 3. Kenapa? Supaya ini nggak pecahan, Bu. Betul. Jika dikali 3, sebuah bilangan kali 3, lalu dibagi 3, kali 3 bagi 3, berarti sama dengan dikali 1 kan? Tidak mengubah. Nah, ya. Jadi yang ini kali 3, 3x jelas, kali 3 min 2 jelas. Satu lagi, kalau dikali 3 berarti ini harus dibagi 3. Nah, jadi maksudnya yang biru ini sama dengan yang merah ini, ya. Inilah faktor-faktornya. Faktornya ada 2 nih ya. Nah, ini bisa difaktorkan lagi enggak? Nah, coba kita lihat. 3x min 2 sama dengan 0. Jelas ini kan akarnya sudah kita peroleh tadi yang 2/3 ya. Ini 2/3, yang ini 2/3. Satu lagi x kuadrat min 5 sama dengan 0. Ya, x kuadrat min 5 sama dengan 0. Boleh menggunakan rumus x 1,2 min b plus minus akar b kuadrat min 4 ac per 2a. Boleh juga kalau yang ini langsung saja. X kuadrat min 5 sama dengan 0. X kuadrat tentulah 5
Berarti X-nya jangan lupa plus minus. Plus minus ada 2, plus minus akar 5. Jadi dengan demikian akarnya 1 2/3. Lalu yang kedua plus akar 5. Lalu yang ketiga min akar 5. Nah, artinya ada satu akar yang real rasional ini 2/3. 2 akar real nyata, ini nyata, bilangan nyata, tapi irasional ya. Irasional akar 5 itu bisa diubah ke desimal tapi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B ya. Ciri-cirinya nanti dalam video yang lain. Demikian, ini perlu Ibu ulang untuk mengerti pembahasan soal-soal slide selanjutnya. Ke soal berikutnya. Tidak selalu kita harus mencari akar-akarnya satu persatu. Ya, apa maksud Ibu? Coba kita lihat soal ini. Jika salah satu akar persamaan, salah satu akarnya diketahui, persamaan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus PX min 6 sama dengan 0 adalah 2. Salah satu akarnya 2. Maka jumlah 2 akar lainnya. Nah, kamu biasanya secara teoritis biasa ya, secara manual kamu masukkan 2 akar. Lalu kamu masukkan substitusi, karena akar berarti harus sama dengan 0. 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 kuadrat tambah 2 P min 6 sama dengan 0. Sama dengan 0 karena akar. Lalu diperolehlah 2P 16 kurang 6, 10 pindah min 10. P-nya min 5. Maka suku banyaknya polinomialnya atau polinomnya menjadi X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Betul? Salah satu akarnya X min 2 kan? Akarnya 2 maksudnya. Lalu faktornya X min 2. X min 2 dikali titik-titik sama dengan 0. Biasanya kamu cari pakai metode Harner, cari lagi akar-akarnya, betul? Terlalu lama. Gunakan saja sifat-sifat dari penjumlahan akar dan perkalian akar. Sifat-sifat yang sudah dibuktikan oleh rumus adalah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Loh, apa X1, X2, X3? Maksudnya, sebuah persamaan suku banyak yang berderajat 3 memiliki akar 3 akarnya. Kita misalkan saja X1, X2, dan X3. Nah, penjumlahan ketiga akarnya X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Loh, apa BA? Nggak ngerti. BA yang mana? Maksudnya koefisien suku banyak itu. A-nya di sini 1, X pangkat 3, A-nya 1, X pangkat 2, B-nya 2, X pangkat 1, C-nya B, lalu X pangkat 0 atau konstanta min 6. Jadi A1, B2. Ya, min 2 per 1 min 2. Nah, jumlah ketiga akarnya harus min 2. Jumlah ketiga akarnya harus min 2. Salah satu akarnya 2. Nah, ya, salah satu akarnya 2. Bebas, boleh X1, boleh X2, boleh X3. Kita misalkan yang X1, salah satu akarnya 2, berarti 2 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 2, jelas. X2 tambah X3 sama dengan pindah min 4.
Yang ditanyakan jumlah dua akar lainnya. Tidak perlu kita cari X2, tidak perlu kita cari X3. X2 tambah X3 adalah min 4. Bagus. Demikian. Jadi tidak selalu kita cari satu persatu akarnya ya. Gunakan sifat penjumlahan akar yang sudah ditentukan dengan pembuktian rumus. Ya, mungkin kamu bingung ya. Aduh, kenapa sih X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A untuk yang suku banyak yang berderajat 3 ya. Ibu buktikan di sini yang mudah saja dengan pembuktian mudah. Coba kita lihat polinomnya sudah kita cari akar-akarnya. Yang tadi awal Ibu jelaskan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 15x plus 10 sama dengan 0. Setelah dihitung akar-akarnya 2/3 plus akar 5 dan min akar 5 tadi ya. Coba kita hitung X1 tambah X2 tambah X3, akar-akarnya kita jumlah ya. Ini mouse-nya 2/3 tambah akar 5 tambahkan min akar 5 2/3. Coba pakai rumus X1 tambah X2 tambah X3 dengan melihat koefisien polinomnya. Min B per A. Ini A3, B-nya min 2. Berarti min 2/3. Berarti 2/3. Sama kan? Iya. Sekarang yang kedua pasti sama. Yang ketiga saja. Perkalian 3 akar. Nah, coba. Berarti akarnya dikalikan. 2/3 kali akar 5 kali min akar 5. Kalikan min plus min. Akar 5 kali akar 5, 5 kali 2/3, 10/3. Min 10/3 ya. Pakai rumus maksudnya dengan menggunakan koefisien dari polinomial. Min D per A nih. A3, B min 2, C min 15, D-nya 10. Berarti min 10/3. Sama kan? Oh iya ya. Jadi seperti anak-anak min 10/3 sama. Demikianlah soal yang ini, jadi kamu semakin paham sekarang ya. Jadi kalau misalkan sudah ada kata penjumlahan akar, jumlah dua akar lainnya, penjumlahan akar-akar, perkalian akar-akar, kamu curiga pasti kita dapat menggunakan rumus yang penjumlahan akar dan perkalian akar yang sudah dibuktikan. Dengan demikian penyelesaiannya menjadi simpel ya. Mantap. Ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lihat sama di sini ada cukup banyak polinomial tapi berpangkat 4. Bagaimana dengan yang berpangkat 4? Sama saja ya. Coba lihat. 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus k sama dengan 0. Persamaan suku banyak. Memiliki akar-akar x1, x2, x3, x4. Salah satu akarnya boleh x1, boleh x2, x3 ataupun x4 adalah setengah. Salah satunya, tentukan perkalian akar-akarnya. Kalau sudah ada soal penjumlahan akar dan perkalian akar, kamu harus sudah mulai curiga. Gunakan rumus-rumus penjumlahan akar dan perkalian akar untuk memudahkan
atau mempercepat penyelesaian, ya. Nah, jadi yang berpangkat 4 nggak masalah. AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Sudah dibuktikan bahwa penjumlahan akarnya min B per A. Akarnya ada 4 nih. Nah, ini perkalian 2 ke 2 akar. 22 maksudnya. Dari keempat akar. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali X4 tambah X3 kali X4 sama dengan C per A. Min B per A, C per A. Ini yang 3 akar. Perkalian 3 akar dari keempat akar penjumlahan. X1 kali X2 kali X3 tambah X1 kali X2 kali X4 tambah X2 kali X3 kali X4 sama dengan min B per A. Ya, kamu mudah ya menghafalnya ya. Min B per A, C per A, min D per A. Perkalian 4 akarnya X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Gitu. Nah, ini teorinya kan, ya, yang sudah dibuktikan dengan menggunakan rumus. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, cenderung kamu menyelesaikannya bukan salah, tapi lama harus kita selesaikan. Akarnya setengah, salah satu akarnya setengah. 2 kali setengah pangkat 4 min setengah pangkat 3 plus 2 kali setengah kuadrat plus 5 kali setengah tambah K sama dengan 0. Harus sama dengan 0 karena akar nih. Nih hasilnya. Hitung. Diperolehlah K-nya min 3. Setelah diperoleh nilai K min 3, suku banyaknya menjadi lengkap. K-nya min 3. Akarnya 1/2. Cari lagi akar yang kedua. Cari lagi akar ketiga. Cari lagi akar keempat. Terlalu lama. Ya, karena yang ditanya, tentukan perkalian akar-akarnya. Berarti langsung saja gunakan rumus X1 kali X2 kali X3 kali X4 adalah E per A. Ya, E-nya ya ini min 3. Ya, per A-nya ya ini 2. Langsung kita jawab hasilnya min 3/2 tanpa kita hitung X2, X3, dan X4. Jelas ya? Mantap! Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini ya. Kamu bisa coba cari soal-soal di Google, soal-soal ujian nasional, soal-soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Namun teori dan konsepnya sudah Ibu sampaikan ya. Sama seperti soal-soal ujian yang ada, Ibu ambil sumbernya dari soal-soal yang Ibu sebutkan tadi ya. Tetap semangat, tetap berjuang. Ingat, perjuangan akan membuahkan hasil yang akan membuat kita berbahagia. Sampai jumpa lagi. Semangat!